Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tasikadi. Video ini sedang viral di media sosial, terkhusus di media TikTok dan YouTube, di mana kalau misalkan kita melihatnya ada sekumpulan bagikan kiai dan tidak tanggung-tanggung. Mereka memakai jubah dan imamah. Di sana ada para santri juga yang layaknya seperti orang yang thalabul ilmi. Kemudian di sana ada perempuan yang mendatangi, yang diduga katanya orang ini adalah kiai dan ikhwah. Dan ini sekarang sedang viral di media sosial. Bahkan kalau misalkan kita lihat di backgroundnya itu, di bannernya itu ada semacam tulisan Kiai Fahmi, kemudian ada di atasnya Ruqyah dan Bekam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ruqyah dan Bekam itu adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata di sini ada hal yang sangat menarik yang kita akan bahas dan kita akan soroti, karena justru ini adalah konten belaka ya ikhwah. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana percakapan mereka dan bagaimana dialog mereka antara yang katanya perempuan yang memakai burqah, yang memakai hijab itu kemudian mendatangi kiai, dan ini di luar dugaan ya ikhwah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana dialognya. Silakan ya ikhwah. Di sini bebas ya, ngaji siapa Jadi aja juga katanya boleh bebas. gitu. Dari aturan kita juga bisa sama. Yang penting suka sama suka. Lain jenis juga bisa di sini gitu ya. Ya. Bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan Senang suami pada istri, senang. bebas. Suka sama suka ya. Walaupun bukan suami istri, yang penting senang Ya terserah. sama Kalau senang. misalnya kita kayak bukan namanya suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Kayak ini dibebaskan. Kayak suami istri Masalah ada pergaulannya misalnya dibebaskan. bukan pasangan pun boleh. Di sini yang penting Suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang sama begitu. suaminya. Di agama yang lain tidak ada. Subhanallah. Katanya di ajaran yang lain tidak ada. Berarti di ajaran yang dibawa oleh orang ini ada. Nauzubillah min dzalik. Kalau misalkan kita melihat orang ini memakai jubah imamah layaknya kiai, layaknya tokoh agama. Kemudian di sana ada santri juga, ada perempuan yang memakai burqa, yang memakai hijab dan lain sebagainya, sangat tertutup. Dan ini memang kalau misalkan kita lihat burqa ataupun santri seperti itu, ya pakaiannya pakaian Islam. Akan tetapi kok ajarannya seperti itu ya, ajarannya yang sangat nyeleneh luar biasa. Namun setelah kami telusuri dan kami cek terkait daripada aliran ini, ternyata ini adalah kontennya ikhwah. Subhanallah, kok bisa-bisanya konten seperti ini begitu ya. Konten yang di dalamnya ada semacam ruqyah ya, kemudian ada bannernya di sana, ini adalah kiai, salah seorang kiai begitu, kemudian ada bekam. Kok bisa dijadikan konten? Apakah tidak ada konten yang lain yang mungkin nanti bisa dijadikan bahan video begitu? Kok yang semacam ini, yang kalau misalkan kita lihat adalah kumpulan-kumpulan kiai begitu ya. Kalau misalkan kita lihat sekasat mata begitu ya, tetapi ajarannya subhanallah, katanya asal suka sama suka itu boleh untuk berhubungan dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ternyata siapa di balik ini semua? Kalau misalkan kita lihat, nah ini orangnya ikhwafillah. Baik, di sini ada perempuan yang dibawa oleh baju hijau. Nah, di sana pakai imamah juga luar biasa. Nah, di sini. Nah, baru ini orangnya, dalangnya ya kabilah. Oh, di sana ada seseorang yang memakai kupluk begitu ya. Dan siapa dia? Dia adalah Samsudin kabilah yang pernah viral di waktu-waktu yang lalu ya, ada 1 tahun ke belakang kabilah. Nah, di sini jadi seolah-olah Din Samsudin ini ingin mengubarkan ajaran yang semacam ini. Tetapi rasa-rasanya begitu ya, kalau misalkan konten yang semacam ini, kenapa dibikin konten yang tidak ada faedahnya gitu. Apalagi kalau misalkan video ini sudah dipotong-potong ya ikhwanillah. Kalau misalkan video ini dipotong bagian yang sensitif tadi, kemudian orang-orang yang melihatnya hanya potongan itu saja, sehingga menjadi salah paham di antara umat ya ikhwah. Ini sangat luar biasa fitnahannya kalau misalkan bikin konten yang semacam ini kemudian dipotong-potong. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Maka kalau misalkan bisa, janganlah yang semacam ini dibikin konten, karena tidak ada untuk edukasinya dan lain sebagainya, tidak ada. Ini kan sudah membawa syariat Islam. Salah satunya tadi kan ada ruqyah, kemudian ada di belakangnya itu ada bekam. Itu kan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kok
bisa-bisanya dijadikan konten seperti ini, alhamdulillah. Dan yang adu tenaga ini, ya, adu kekuatan inilah. Jadi di sana takbir, di sini juga takbir. Jadi di sana mengagungkan Allah, di sini juga ya mengagungkan Allah. Kan ini subhanallah, ini sakit ya ikhwah. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Jadi kami melihat awal video ini adalah potongannya. Yang sedang viral di media sosial itu hanya potongan saja. Tidak kami lihat secara utuhnya. Sehingga kami berspekulasi, kok ada yang semacam ini? Kok ada ajaran yang seperti ini? Maka kami riset dan kami lihat apakah memang ini betul. Ternyata ada seorang yang mengupload di channelnya yang namanya Samsudin itu. Kemudian setelah kami lihat, awalnya malam tadi itu masih ada, tetapi setelah kami lihat videonya tadi pagi itu ternyata sudah tidak ada. Mungkin yang bersangkutan malu atau mungkin yang bersangkutan tidak mau berurusan yang lebih panjang ke depannya karena video ini sudah viral. Bayangkan ya ikhwah, bagaimana kalau misalkan video ini yang dipotong-potong ini kemudian non-muslim melihatnya, yang mereka benci kepada Islam, yang mereka tidak ridho kepada Islam, kemudian melihat potongan itu saja ya ikhwah. Bayangkan bagaimana mereka semakin bencinya kepada Islam. Mungkin saja mereka akan mengatakan, kiainya seperti ini, ulamanya seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Padahal sejatinya ini hanyalah konten ya ikhwah. Jadi kami menghimbau kepada orang yang bersangkutan yang membuat konten ini agar tidak mengulangi konten yang semacam ini. Karena ini akan besar fitnahannya ketika video ini dipotong-potong ke publik. Ketika video ini menjadi salah paham di antara umat, maka jangan sekali-kali membuat konten yang di dalamnya justru akan menjadi madarat yang lebih besar ketika nantinya video ini tersebar yang tidak baiknya, bukan yang baiknya. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu bisa kami sampaikan. Jadi ini hanya konten yang tidak mendidik sebetulnya menurut kami. Semoga yang bersangkutan ada itikad baik untuk menjelaskan dan meminta maaf kepada kaum muslimin agar tidak menjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Aku qouli hadza. Jika video ini bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.